Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 245-247 Apa gunanya menjadi muridmu? Kultivator yang tiba-tiba turun dari langit dan menghalangi jalan Kevin Ye tidak lain adalah Taois berjubah ungu yang Kevin Ye temui terakhir kali di Gunung Souyang. Sekarang setelah dia melihat monster tua yang dikenalnya ini sekali lagi, Kevin Ye tidak sesopan sebelumnya. Mereka bahkan tidak saling menyapa sebagai teman Dao, tetapi langsung menggunakanmu. Dapat dilihat bahwa niat membunuh Kevin Ye telah mencapai puncaknya. Ketika Taois berjubah ungu melihat Kevin Ye, dia juga malu, tetapi dia tetap mempertahankan reputasinya, dan terus berbicara seperti biasa, teman kecil, aku tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu setengah bulan yang singkat ini sudah ketiga kalinya kita bertemu. Taois berjubah ungu melanjutkan, namun, setiap kali aku melihat teman kecilku, sesuatu yang buruk akan selalu terjadi. Jika teman kecilmu belum membunuh seseorang di Gunung Souyang rakyat miskin, itu akan langsung membunuh mereka. Kevin Ye mencibir, menurut kata-kata sesama Taois, lebih baik aku dibunuh oleh para pembunuh ini. Ketika pendeta Tao berjubah ungu mendengar pertanyaan Kevin Ye yang tak terkendali, wajah tuanya langsung memerah. Dia melambaikan tangannya dengan canggung dan berkata, teman kecil, kamu salah paham, ini bukan yang kumaksud. Lalu apa maksudmu? Kevin Ye terus bertanya dengan sikap sombong. Pendeta Tao berjubah ungu tertawa dan menggumamkan beberapa patah kata, Buddha yang tak bernyawa, pendeta Tao tua ini telah berlatih di Gunung Souyang ini selama beberapa ratus tahun dan telah lama mengolah Dao surgawi. Di masa depan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesengsaraan petir yang ditambahkan ke tubuhnya. Pendeta Tao tua ini telah berusaha keras, semua demi teman kecil. Kevin Ye melihat ke atas dan ke bawah pada pendeta Tao tua berjubah ungu, berpikir, monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun ini hanya berbeda, kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Haha. Setelah tertawa dua kali, melihat bahwa tidak ada harapan untuk mengejar para pembunuh, Kevin Ye sama sekali tidak cemas. Dia melempar pisau yang berlumuran darah ke tanah dan kembali menatap si tua jubah ungu. Setidaknya itu lebih baik daripada mati dengan kejam. Kesengsaraan petir masih terlalu dini bagiku, jika aku mati dengan kejam tanpa alasan, bukankah itu akan sia-sia? Wajah si tua jubah ungu memerah sekali lagi. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa bergumam dengan suara pelan, Buddha tak bernyawa. Kevin Ye melirik tajam ke arah si tua jubah ungu ini, lalu berjalan kembali bersama Lin Sailing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si tua jubah ungu tahu bahwa pemuda yang haus darah dan berniat membunuh di depannya belum tenang, meskipun dia masih ingin mengatakan sesuatu untuk membimbing Kevin Ye ke jalan yang baik, pada akhirnya, dia tetap menyerah. Keduanya berjalan menuju medan perang dari depan ke belakang. Awalnya, Kevin Ye bisa saja membawa Lin Sailing dan segera pergi. Namun, saat memikirkan Yang Jun, Kevin Ye berbalik. Karena saat Kevin Ye pertama kali melihat Yang Jun, dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan Yang Jun. Kevin Ye sangat menyukai Yang Jun, kapten polisi kriminal, jadi dia bisa membantunya jika dia bisa. Bagaimanapun, Yang Jun baru saja membantunya. Namun, saat Kevin Ye berjalan jauh, dia bertemu Yang Jun yang tampak seperti lalat tanpa kepala yang berputar-putar di mana-mana. Yang Jun melihat bahwa Taois tua berjubah ungu di belakang Kevin Ye tertegun sejenak, dan melihat ke atas dan ke bawah, dan berpikir, dari mana Taois tua ini berasal. Namun, Yang Jun segera sadar kembali, matanya menjadi serius, dia berbicara kepada Kevin Ye, sepertinya ada yang tidak beres, apakah Lou Tiancheng menghilang? Kevin Ye terkejut, lalu, dia bertanya dengan nada tak bisa berkata-kata, bagaimana mungkin? Orang ini kehilangan kedua lengannya karena aku, bagaimana mungkin dia menghilang tanpa alasan? Yang Jun memasang wajah masam saat dia mengangkat bahu, seolah-olah dia tidak tahu alasannya. Kevin Ye buru-buru menoleh dan menatap Taois tua jubah ungu di belakangnya. Taois tua jubah ungu terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya, berkata, teman kecil, jangan menatapku seperti itu, Taois tua ini bahkan tidak tahu. Kevin Ye mendengus, jelas tidak mempercayai kata-kata Taois tua jubah ungu, kau tidak tahu, tetapi Gunung Souyang adalah aula pelatihanmu sendiri, jika kau tidak tahu, maka kau akan melihat hantu. Yang Jun juga cepat-cepat berkata, pemimpin Dao ini, Lou Tiancheng itu adalah penjahat yang dicari oleh aliansi polisi dunia, jika pemimpin Dao menyembunyikannya, pastikan untuk menyerahkannya.
Taois berjubah ungu itu memiliki ekspresi dituduh secara tidak adil, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Taois tua, aku orang baik warga negara yang taat hukum, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ini, Yang Jun ragu sejenak, lalu menatap Kevin Ye, karena bagi Yang Jun, dia mengira dia dan Kevin Ye berada dalam kelompok yang sama. Kevin Ye melotot tajam ke arah Taois berjubah ungu dan berkata, rekan Taois, orang itu sudah banyak mati, jika rekan Taois benar-benar menyembunyikannya, saat itu, ketika polisi datang mencariku, aku tidak akan bertanggung jawab. Melihat Kevin Ye dan Yang Jun bergantian menegurnya, wajah Taois berjubah ungu menjadi tidak senang, dan dia berkata dengan marah, teman kecil, Tao tua ini telah hidup selama ratusan tahun di dunia ini, aku masih bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, bagaimana mungkin Tao tua ini bersembunyi dari teman kecil? Jika teman kecil tidak mempercayaiku, maka Tao tua ini dapat membawamu ke aula pelatihan Tao tua untuk mencari. Jika teman kecil dapat menangkap semua barang curian, Tao tua ini bersedia menerima hukuman hukum. Melihat betapa tegasnya kata-kata Taois berjubah ungu, Kevin Ye dan Yang Jun berteriak dingin, dan Yang Jun berkata lebih keras lagi, jika bukan karena Taois ini, siapa lagi? Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk membawa Lou Tiancheng pergi dari bawah hidungku? Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kevin Ye mendengus dingin, dia memiliki kehendak ilahiku padanya, aku ingin melihat siapa yang berani membawanya pergi. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menatap Tao tua jubah ungu dengan penuh arti sejenak sebelum perlahan menutup matanya. Yang Jun tidak mengerti apa yang dilakukan Kevin Ye, tetapi Tao tua jubah ungu terkejut. Tao tua jubah ungu memasuki dao melalui daunnya, jadi tentu saja, dia bisa merasakan kehendak ilahi yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Kevin Ye. Dia menggigil tanpa alasan. Tao tua jubah ungu berkata, ini adalah kehendak ilahi legendaris yang dilepaskan oleh legenda Tao. Itu adalah alam kekosongan besar. Surga, pemuda ini. Ketika roh primordial meninggalkan tubuh, ia akan menjelajahi kehampaan. Di dunia abadi, itu bukan masalah besar karena hampir semua makhluk abadi mengetahuinya. Tetapi hanya ada sedikit orang di bumi yang dapat melakukan itu. Tidak heran Tao tua jubah ungu begitu terkejut. Setelah beberapa saat, mata tertutup Kevin Ye tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan bersinar keluar. Sambil mencibir dingin, Kevin Ye berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar seorang ahli abadi fana, tidak heran kamu mampu secara diam-diam membawa Lou Tiancheng pergi. Yang Jun tidak benar-benar percaya pada metode Dewa Kevin Ye, tetapi dengan sikap seseorang yang mencoba menyelamatkan hidup, Yang Jun masih bertanya, kamu menemukan mereka. Kevin Ye menunjuk dengan jarinya, Lin Hai saat ini sedang menuju ke barat, menurut kecepatan orang itu, dia seharusnya sudah meninggalkan Lin Hai sekarang. Wajah Yang Jun menjadi gelap, dan segera berkata, aku akan menelepon sekarang, dan meminta orang-orang menyegel seluruh Lin Hai. Aku tidak percaya, bahwa dia masih bisa terbang keluar. Kevin Ye terkekeh ringan, dan menghentikannya, cukup, Kapten Yang, kamu sekarang seperti Buddha tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi diri sendiri, kamu masih punya kemampuan untuk peduli pada orang lain. Yang Jun terkejut, dan wajahnya memucat. Tao tua berjubah ungu juga tertawa terbahak-bahak, benar sekali, anak muda. Teman kecilku juga baru saja mengatakan bahwa pihak lain adalah ahli tahap bawaan. Bahkan jika kamu bisa menghentikannya, kamu tidak akan bisa melakukan apapun pada pihak lain. Selain itu, tubuhmu sudah penuh dengan luka, dan kamu telah meminjam alam setengah langkah ke dalam gajah naga. Jika kamu tidak mendapatkan perawatan sekarang, aku khawatir kamu tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Ini, Yang Jun menatap kosong ke arah mereka sebelum tanpa daya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini, monster macam apa yang telah kutemui. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat kondisi tubuhku dengan mata telanjang? Apa-apaan ini? Kevin Ye mengerutkan bibirnya, menatap Yang Jun yang terkejut, dan tertawa, Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Old Sui, meskipun Divine Needle Eight Awakening dari Pil King Valley mereka tidak fatal, tetapi efek sampingnya masih hebat. Dia benar-benar menggunakan metode yang berbahaya pada orang yang terluka parah sepertimu, ini hanya lelucon. Sambil melambaikan tangannya, Kevin Ye melanjutkan, lupakan saja, siapa yang akan menyelesaikan masalah, Kapten Yang, mari kita cepat pergi menemui Old Sui. Dengan itu, Kevin Ye menarik Yang Jun dan hendak pergi, tetapi dia dihentikan oleh Taois berjubah ungu. Teman kecil, tunggu. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan menatap Taois berjubah ungu,
melihat Taois tua itu menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah orang tua mesum, menyebabkan seluruh tubuh Kevin Ye menjadi dingin, dan dia merasa itu tidak baik. Ada apa, teman Daois? Kamu tidak membiarkanku pergi. Apakah kamu masih akan mengundangku kembali untuk minum teh dan bermain catur? Kevin Ye berkata tanpa sedikit pun kesan sopan. Namun, candaan Kevin Ye membuat Taois berjubah ungu itu merasakan tekanan yang sangat besar. Memikirkan pertarungannya dengan Kevin Ye beberapa hari yang lalu, Taois berjubah ungu itu merasakan bayangan di hatinya. Kevin Ye Chai masih muda dan sembrono, dan kekuatannya tidak terbatas. Di sisi lain, setelah pertarungan dengan Taois berjubah ungu, dia telah berbaring di tempat tidurnya beristirahat selama beberapa hari. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah. Meskipun dia adalah seorang master Xiantian, dia terlalu tua untuk ini, jadi dia tidak tahan dengan siksaan itu. Melihat Kevin Ye menyebutkannya lagi, Taois berjubah ungu itu sangat takut sehingga dia berkeringat dingin dan segera melambaikan tangannya. Tidak, Taois tua ini tidak bermaksud seperti itu. Teman kecil, jangan salah paham. Percakapan Kevin Ye dan Taois berjubah ungu membuat Yang Jun sedikit bingung. Mencicipi teh dan bermain catur adalah hal yang baik, mengapa mereka berdua memiliki reaksi yang aneh? Pendeta Tao berjubah ungu tidak berani menatap Kevin Ye, dan malah mengalihkan pandangannya ke tubuh Yang Jun. Setelah ragu-ragu cukup lama, barulah pendeta Tao berjubah ungu membuka mulutnya, dan berkata kepada Yang Jun, anak muda, pendeta Tao tua ini melihat tulang-tulangmu yang aneh, kepribadianmu yang pendiam dan dalam, dan merupakan seorang jenius kultivasi yang luar biasa. Pendeta Tao tua ini juga telah mencari selama bertahun-tahun untuk menemukan seorang penerus. Anak muda, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk menjadi murid pribadi pendeta Tao tua itu. Mendengar kata-kata pendeta Tao berjubah ungu, mulut Yang Jun dan Kevin Ye membentuk huruf O. Kevin Ye tanpa terkendali berkata dengan nada meremehkan, rekan pendeta Tao, bukankah caramu menerima murid agak terlalu kuno? Kamu sama sekali tidak kreatif. Kata-kata Kevin Ye sudah sangat kasar, menyebabkan pendeta Tao tua berjubah ungu merasa sangat canggung. Namun ketika Yang Jun, pemimpin polisi kriminal yang tampak tenang itu, membuka mulutnya menjadi lebih langsung dan pragmatis. Ia memiringkan kepalanya dan menatap pendeta Tao berjubah ungu yang wajahnya penuh dengan nafsu. Hal itu membuat Yang Jun tidak terkejut sama sekali, apa manfaatnya menjadi muridmu? Bab 246 Vulgar. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Yang Jun yang tenang dan mantap ternyata memiliki sisi yang pragmatis. Namun, kata-kata Yang Jun sangat sesuai dengan selera Kevin Ye, seolah-olah polisi kriminal di depannya tidak berperasaan. Kevin Ye berpikir jahat. Terhadap Yang Jun yang tidak menerima seorang guru terlebih dahulu, sekte seperti Old Daoist Purple Robe juga tercengang, tetapi dengan sangat cepat wajahnya berubah menjadi senyum yang cemerlang. Tidak peduli apapun, Old Daoist Purple Robe adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Akan terlalu memalukan untuk mengatakan bahwa seorang ahli tahap bawaan telah hidup selama ratusan tahun bahkan tanpa memiliki harta rahasia. Namun, dia tidak dengan berani memamerkan harta surgawi dan duniawi apapun di depan Yang Jun. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya, tampak seperti akan melahap Yang Jun. Manfaat. Muridku yang terkasih, manfaat apa yang kamu inginkan? Selama kamu menginginkannya, selama aku memilikinya. Saat pendeta Tao tua berjubah ungu berbicara, wajahnya menampakkan senyum misterius. Yang Jun ragu sejenak, seolah-olah dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Namun, Kevin Ye mencibir dari samping, saya katakan, pendeta Tao tua, jangan membuat kami penasaran. Karena Anda ingin menerima seorang murid, maka tunjukkanlah ketulusan. Jangan bersikap misterius. Tidak menyenangkan untuk berlama-lama. Wajah pendeta Tao berjubah ungu memerah karena mendengar kata-kata Kevin Ye. Dia tanpa sadar melotot tajam ke arah Kevin Ye, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Pendeta Tao tua berjubah ungu berbalik dan tersenyum saat dia melihat Yang Jun, murid yang baik. Pendeta Tao tua ini telah hidup di dunia ini selama ratusan tahun, masih banyak hal baik. Berhenti sejenak, pendeta Tao tua berjubah ungu melanjutkan, namun, Anda tidak akan dapat menggunakan harta karun itu bahkan jika saya memberikannya kepada Anda. Sepertinya tubuh Anda saat ini tidak akan dapat pulih dalam waktu sekitar 1 tahun. Akan sia-sia jika saya memberikan harta karun itu kepada Anda. Dengan itu, pendeta Tao tua berjubah ungu mengeluarkan sebuah botol porselen dari jubahnya sambil tersenyum. Botol porselen itu berwarna putih salju, dan bersinar dengan cahaya berwarna giok di bawah sinar bulan. Kevin Ye meliriknya, dan berkata dengan lembut, oh,
itu masih milik Yang Piyu, tidak buruk. Pendeta Tao tua itu tertawa dan berkata dengan bangga, dan kau, temanku, memiliki penglihatan yang bagus. Botol obat ini terbuat dari Yang Piyu yang digunakan pendeta Tao tua itu untuk mendapatkan Gunung Kunlun di era Hongwu dinasti Ming. Sudah ratusan tahun berlalu tetapi tidak pernah meninggalkannya. Pendeta Tao tua itu kemudian dengan hati-hati menyerahkan botol giok lemak kambing itu kepada Yang Jun. Yang Jun menerimanya dengan tangan gemetar, tetapi wajahnya penuh dengan kebingungan, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Pendeta Tao tua berjubah ungu juga tidak melihat ke arah Yan Ming, dan hanya berkata, muridku yang baik, buka botolnya. Yang Jun membuka botol itu dengan hati-hati, dan seketika, aroma manis tercium dari botol itu. Rasanya hanya dengan menghirupnya saja sudah dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang hidup seseorang. Apa yang ada di dalam sini? Yang Jun mendongak ke arah pendeta Tao tua berjubah ungu. Pendeta Tao tua berjubah ungu menyipitkan matanya dan menatap Kevin Ye dengan bangga, seolah-olah dia sedang memprovokasinya. Teman kecil, kamu sangat berpengetahuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam botol giok yang Zi milik pendeta Tao tua ini? Jelas bahwa pendeta Tao tua berjubah ungu sengaja mempersulit Kevin Ye, ingin mempersulitnya. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan bertarung, pendeta Tao tua berjubah ungu kalah dari Kevin Ye dengan selisih satu level, dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah usianya dan pengalaman yang dimilikinya saat itu. Kevin Ye memutar matanya ke arah Tao tua berjubah ungu dan berpikir, orang tua ini sudah sangat tua, tetapi dia masih sangat kompetitif. Bukankah itu terakhir kali aku menghajarmu? Namun, pertanyaan tentang Tao tua berjubah ungu ini sebenarnya tidak sulit bagi Kevin Ye. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan antisipasi, berharap untuk melihat ekspresi Kevin Ye yang kalah. Lelaki tua berjubah ungu itu sekarang telah mengakui bahwa Kevin Ye memang seorang jenius dalam kultivasi. Mampu melangkah ke tahap gajah naga pada usia 10 tahun, dia bisa disebut orang aneh. Namun, Kevin Ye masih terlalu muda. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Misalnya, pemahaman mereka tentang dunia ini. Namun sayangnya, Kevin Ye tidak menunjukkan ekspresi ketidaktahuan. Saya katakan, Tao tua, apa yang Anda miliki di sini seharusnya adalah pil, bukan? Suara itu keluar, dan Kevin Ye melanjutkan, sudah lama, tetapi efeknya hanya dapat dianggap rata-rata, tidak berpengaruh pada cedera, paling-paling, itu hanya dapat meningkatkan kultivasi saya sedikit. Kau, mendengar kata-kata Kevin Ye, si Tao tua jubah ungu merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Namun, wajah Yang Jun penuh dengan kegembiraan. Orang harus tahu bahwa sesuatu seperti jalur pil telah lama menghilang dari tanah ini. Yang Jun tidak pernah berpikir bahwa perjalanannya ke Gunung Shou yang benar-benar akan memberinya keberuntungan karena kemalangan. Jika kultivasinya dapat naik ke tingkat lain, maka pil ini adalah kebanggaan dan kegembiraan si Tao tua jubah ungu. Tetapi sekarang setelah dia dipermalukan oleh Kevin Ye seperti ini, dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Tao tua jubah ungu menatap Kevin Ye dengan wajah muram dan berkata tidak yakin, aku tidak pernah menyangka bahwa teman kecilku benar-benar memiliki pemahaman yang begitu mendalam terhadap jalur pil. Aku bertanya-tanya apakah teman kecilku tahu dari benda apa pil ini dibuat. Kapan kau menguasainya lagi? Tidak peduli siapa orangnya, menghadapi seseorang yang berani mempertanyakan dan memfitnah pekerjaan kesayangannya, dia pasti akan marah. Kultivator abadi yang terkenal ini tidak terkecuali, jadi dia telah bentrok dengan Kevin Ye sampai mati. Namun, Kevin Ye tidak keberatan, Taois tua ingin mengujiku dan mengajariku. Baiklah, karena aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, aku akan memberitahumu dengan jelas dan menyeluruh. Botol pil obat ini sebagian besar terbuat dari teratai salju Tianshan dan rumput Chongming. Dengan kunyit sebagai panduan, ia disempurnakan dengan 38 obat pelengkap. Waktu penyelesaiannya seharusnya sekitar 400 tahun yang lalu. Tao tua jubah ungu terkejut, dia menatap Kevin Ye dengan ngeri, dan mundur 2 langkah, kau. Baiklah, pendeta Tao tua, kau tidak bisa menipuku untuk masalah sekecil ini. Aku tidak hanya tahu dari bahan obat apa botol pilmu itu dibuat, tapi aku juga tahu bahwa metode penyulingan pilmu salah. Berhenti sejenak, Kevin Ye melanjutkan, hal terpenting untuk disuling adalah api dan tungku. Tungku yang kau suling terlalu sederhana, suhunya saja tidak cukup. Mengenai kondisi api, meskipun kau telah menyalakan api petir surgawi, kau telah kehilangan sedikit nilaimu hingga 99%. Karena itu, apa yang kau sebut pil emas ungu hanyalah produk setengah jadi. Marah, gembira, semua emosi negatif ini lenyap dalam sekejap,
yang tersisa di hati pendeta Tao Tua Jubah Ungu hanyalah keterkejutan dan kebingungan. Melihat pemuda di depannya, pendeta Tao Tua Jubah Ungu tiba-tiba merasa seolah-olah dia berada di surga. Kevin Ye tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi sepertinya dia tahu segalanya, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Hanya dengan mengendus hidungnya, pemuda ini tahu dari apa pil emas ungunya dibuat dan bagaimana cara membuatnya. Dia bahkan tahu bahwa dia telah menyalakan api petir surgawinya sendiri untuk meramu pil. Ini adalah sesuatu yang terjadi 400 tahun yang lalu, bahkan jika Kevin Ye dapat menghitungnya sendiri, hasilnya tidak akan begitu akurat. Mengabaikan Tao Tua Jubah Ungu yang terkejut, Kevin Ye hanya melirik ke arah Yang Jun yang masih bersemangat. Kapten Yang, sebotol pil emas ungu ini sama sekali tidak bermanfaat bagi lukamu. Teratai salju gunung surgawi adalah benda yang sangat gelap, kamu harus memastikan bahwa lukamu benar-benar pulih sebelum kamu mengonsumsi pil emas ungu. Setelah ledakan tiba-tiba, Kevin Ye melanjutkan, juga, kekuatan obat pil emas ungu ini perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Jangan menelan seluruh pil. Kamu perlu melautkannya ke dalam air dan mengonsumsinya selama 1 bulan. Dengan begitu, tubuhmu akan mampu menahannya. Kevin Ye menjelaskan, dan mata Yang Jun terus berputar ke depan dan ke belakang, menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Di sisi lain, Tao Tua Jubah Ungu menghela nafas dan berkata, muridku yang terkasih, lakukan apa yang dia katakan. Dia memang seseorang yang mengerti jalur pil. Setelah beberapa saat tidak berdaya, mengikuti desahan Tao Tua Jubah Ungu, Kevin Ye dan Yang Jun tahu bahwa lelaki tua yang keras kepala ini akhirnya mengakui kekalahan. Setelah memberikan sebotol pil emas ungu kepada Yang Jun, Tao Tua Jubah Ungu tidak menyebutkan tentang penerimaannya sebagai murid lagi. Mungkin jauh di lubuk hatinya, Tao Tua Jubah Ungu telah memperlakukan Yang Jun sebagai muridnya sendiri. Yang Jun juga bersujud ringan ke arah Tao Tua Jubah Ungu, lalu turun gunung bersama Kevin Ye. Namun, saat Kevin Ye hendak berbalik dan pergi, Tao Tua Jubah Ungu melirik Lin Sai Ling yang berada dalam pelukan Kevin Ye dengan penuh arti dan menasihatinya, teman kecil, gadis dalam pelukanmu itu bukan orang biasa. Teman kecil mungkin akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya di masa depan, kuharap teman kecil, tanpa menunggu Tao Tua Jubah Ungu selesai berbicara, Kevin Ye segera memotongnya dan berkata, aku tahu, terima kasih atas perhatianmu. Dengan tak berdaya menutup mulutnya, dia memperhatikan punggung Kevin Ye dan Yang Jun saat mereka pergi dengan matanya. Pendeta Tao Tua berjubah ungu mengerang, ini adalah berkah tersembunyi, teman kecilku. Apakah itu kesengsaraan petir yang tidak dapat kembali atau kekuatan yang melanggar hukum surga, langit dan bumi yang berkeliaran, semuanya terletak dalam pikiran teman kecilmu. Sang Buddha yang tak bernyawa. Dari awal hingga akhir, Yang Jun menatap Kevin Ye dengan tatapan aneh. Meskipun mereka berdua hanya bertarung bersama, tetapi mereka telah bertarung bersama sebelumnya, jadi Yang Jun merasa semakin dekat dengannya. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Yang Jun akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kevin Ye, siapa sebenarnya kamu? Sebenarnya, Yang Jun sudah ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Bagaimanapun, usia Kevin Ye yang 17 atau 18 tahun benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan yang telah ditunjukkannya. Menghadapi pertanyaan Yang Jun, Kevin Ye hanya tertawa malu, sedangkan aku hanya orang biasa. Manusia biasa. Yang Jun tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, berpikir, jika seorang pemuda seperti dia yang mencapai alam gajah naga di usia semuda itu adalah orang biasa, maka mungkin semua orang di dunia ini akan menjadi orang biasa. Melihat mata Yang Jun yang setengah tersenyum, Kevin Ye meretakkan lehernya dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya orang biasa. Kau seharusnya tertawa, kau seharusnya menangis, makan 5 butir biji-bijian dan melihat setiap aspek kehidupan. Jika kau bukan orang biasa, lalu kau ini apa? Yang Jun terkejut, ia tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye akan melabeli orang biasa seperti dirinya. Namun ketika Yang Jun memikirkannya lagi, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ia berteriak tak berdaya dari lubuk hatinya, sebenarnya, aku juga ingin menjadi sepertimu, orang duniawi. Kedua sosok itu perlahan turun dari Gunung Shou yang begitu saja, siluet mereka memanjang karena cahaya bulan. 247 Renovasi Meridian. Malam sudah larut, dan Lin Hai saat ini dalam keadaan harmonis. Di dalam Lin Hai, Pak Tua Konor Sue tidak dapat tertidur. Pada saat ini, Pak Tua Sue duduk di halamannya dengan ragu-ragu, sesekali mendesah panjang. Saat ini,
Connor Sue yang jarang minum anggur sedang berada di bangku batu sambil menghangatkan kendi, minum sendirian di bawah sinar bulan. Keningnya yang pahit tampak dipenuhi dengan pikiran yang tak berujung. Setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok yang mengenakan piyama berjalan keluar dengan menawan dari pintu masuk. Di bawah sinar bulan, rambut panjang yang tersebar tampak hitam pekat dan tembus pandang. Setelah menatap kosong untuk waktu yang lama dengan matanya yang longgar dan mengantuk, dia kemudian perlahan berjalan maju dan mundur di belakang Connor Sue. "Kakek, jam berapa sekarang? Mengapa Anda tidak beristirahat?" Nindi Sue berkata dengan nada mencela. Connor Sue memaksakan senyum, lalu batuk untuk menutupi rasa malunya. "Nindi Sue, Anda harus beristirahat dulu. Kakek tidak akan bisa tertidur, keluar dan duduk." Nindi Sue menjawab, melihat bahwa lelaki tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak berbicara lebih jauh, tetapi duduk di samping Connor Sue, diam-diam menemani lelaki tua itu. Itu seperti bagaimana lelaki tua itu akan bercerita kepadanya dan membujuknya untuk tidur di malam hari ketika dia masih kecil. Connor Sue melirik cucunya yang patuh dan tertawa. Mengangkat cangkir anggur di sampingnya, Connor Sue menghabiskannya dalam satu tegukan. Sensasi terbakar itu tidak dapat menahan rasa terbakar di tenggorokan Connor Sue. "Kakek, minumlah lebih sedikit. Minum tidak baik untuk kesehatanmu." Nindi Sue mengingatkannya dengan cara yang picik, tetapi dia tidak merebut cangkir anggur dari tangan Connor Sue. Connor Sue tertawa getir untuk beberapa saat, dan kemudian terdiam. Setelah beberapa lama, Connor Sue mengangkat kepalanya untuk melihat Hao Yue yang masih melayang di udara, dan bertanya, "Nindi Sue, apakah menurutmu kakek adalah seorang dokter yang berkualifikasi?" Nindi Sue terkejut, dan bingung untuk waktu yang lama. Dalam ingatan Nindi Sue, Connor Sue selalu menganggap dirinya sebagai seorang dokter jenius. Nindi Sue tidak pernah menyangka bahwa kakeknya yang begitu sombong, suatu hari akan meragukannya. Sambil tersenyum nakal, Nindi Sue buru-buru bertanya, "Kakek, ada apa denganmu hari ini? Mengapa tiba-tiba kau menjadi begitu sentimental?" Sambil berhenti sejenak, Nindi Sue melanjutkan, "Tentu saja kau adalah seorang dokter, dan seorang dokter dewa. Bahkan jika kau tidak memiliki 1.000 orang, setidaknya kau harus memiliki 800 orang." Connor Sue tertawa getir, "Benar sekali. Kakek telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun, Frost, kakekmu hanya dapat menyembuhkan penyakit fisik mereka, tetapi tidak luka dalam mereka." Saat mengatakannya, Connor Sue merendahkan dirinya sendiri, dokter yang saleh, bahkan dokter yang saleh pun tidak dapat menyelamatkan seseorang yang mencari kematian dengan sepenuh hati. Jelas bahwa Connor Sue masih merenungkan masalah Yang Jun. Dari sudut pandang seorang dokter, Connor Sue yang menggunakan jarum suci pada Yang Jun tidak diragukan lagi meminta nyawanya, tetapi karena tidak ada yang dapat dilakukan Connor Sue terhadap permintaannya, dia hanya dapat menyaksikan Yang Jun menuju kematiannya. Dilema ini membuat Connor Sue merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah Connor Sue telah merasa bahwa tindakannya hari ini telah menyimpang dari jalan seorang dokter, itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, Nindi Sue tidak memiliki perasaan yang rumit seperti itu. Meskipun dia tidak mengerti, Nindi Sue masih diam-diam menemani kakeknya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini. Sambil mendesah lagi, Connor Sue menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Namun, tepat saat Connor Sue mengangkat cangkirnya, mata lelaki tua itu berbinar. Dia melirik tembok tinggi rumahnya yang tidak jauh dari sana, mengangkat dantiannya, dan berteriak dengan energi sejati, "Tuan mana yang mengunjungi rumah Sueku di tengah malam? Tolong tunjukkan dirimu." Teriakan Connor Sue mengejutkan Nindi Sue. Baru saat itulah Nindi Sue tersadar, dan dia berpikir dalam hati, jadi kakek menunggu seseorang selarut ini. Ketika dia menyebutkan yang lain, hati Nindi Sue langsung bergetar. Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkan Gui Shou padanya beberapa hari yang lalu terlalu dalam. Bagaimana jika musuh lain muncul malam ini? Dia tidak selalu seberuntung itu karena memiliki Kevin Ye untuk membantunya. Tentu saja, ketika dia memikirkan Kevin Ye, wajah cantik Nindi Sue memerah, diikuti oleh ledakan amarah. Dia mencaci dalam hatinya, apa yang dilakukan bajingan terkutuk itu selama beberapa hari terakhir. Tepat saat Nindi Sue sedang memikirkan musim semi, lelaki tua Connor Sue mengaktifkan ki-nya dan tampak seolah-olah akan menghadapi musuh besar. Dalam kegelapan, dua sosok terbang melewati pintu tinggi rumah Sue dan mendarat tepat di tengah halaman keluarga Sue. Lelaki tua Connor Sue buru-buru melompat di depan mereka berdua dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, tamparan Connor Sue dengan mudah dihalangi oleh orang yang datang,
diikuti oleh tawa yang sudah dikenalnya. Sue tua, jangan salah paham, jangan salah paham. Ini aku, ini aku. Connor Sue tertegun sejenak. Kemudian, dia menggunakan cahaya bulan untuk melihat penampilan orang itu. Sosok yang tinggi dan ramping, wajah yang tampan, dan mata yang nakal itu. Jika bukan Kevin Ye, siapa lagi? Tepat saat Connor Sue hendak menyapa Kevin Ye, dia mendengar ledakan tawa menggoda di sampingnya. Kevin Ye, dasar bocah nakal, aku menyuruhmu mengetuk pintu, mengetuk pintu. Kau tidak akan mendengarkan, kau tidak akan berjalan di sepanjang jalan utama, sebaliknya, kau ingin melompati tembok dan masuk. Mendengar suara Kevin Ye, Sue tua terkejut sejenak, tetapi mendengar suara yang familiar ini, Sue tua menjadi sangat gembira hingga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Menoleh ke belakang untuk melihat anak muda di samping Kevin Ye, Connor Sue dengan gembira memeluk lengannya. Junzi, kau baik-baik saja, hebat, hebat. Yang Jun menatap Sue tua dan tersenyum tipis. Senyum itu mengandung terlalu banyak makna, seperti rasa terima kasih, kegembiraan, dan kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Dengan satu tangan menarik Kevin Ye dan yang lainnya menarik Yang Jun, semua emosi negatif yang baru saja ditunjukkan oleh Pak Tua Connor Sue tersapu, dan dia bertanya sambil terkekeh, Junzi, teman kecil Ye, bagaimana kalian berdua berakhir bersama? Kevin Ye tertawa, Old Sue, masalah ini telah menjadi cerita yang panjang. Awalnya, Kevin Ye bahkan ingin duduk dan meminta secangkir teh untuk berbicara perlahan, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia mendengar suara lembut dan dingin berkata, singkat cerita. Kevin Ye merasakan ledakan kecanggungan, tanpa daya, dia melihat ke arah Connor Sue. Connor Sue segera memarahinya, Nindi Sue, bagaimana kamu bisa berbicara? Teman kecil Ye selalu menjadi tamu, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Nindi Sue memutar matanya ke arah Kevin Ye, tetapi tatapan gadis kecil itu masih terpaku pada gadis dalam pelukan Kevin Ye. Awalnya, ketika Nindi Sue mendengar bahwa Kevin Ye telah sampai ke lubuk hatinya, untuk beberapa alasan, dia senang. Tepat ketika dia akan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian dan keluar untuk menemui Kevin Ye, dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Kevin Ye yang datang kali ini. Menghadap ke arah Kevin Ye, dia menjadi lebih tidak sopan. Cucunya juga sedang memikirkan bagaimana ia bisa menipu rubah tua licik seperti Connor Sue. Ia juga menatap gadis dalam pelukan Kevin Ye dengan serius, namun Connor Sue tidak bertanya apa-apa padanya, ia hanya tersenyum nakal. Namun, Yang Jun lah yang acuh tak acuh terhadap pikiran gadis kecil ini. Dia melirik ke arah Nindi Sue, lalu berkata dengan gembira, oh, gadis kecil Nindi Sue, lihatlah ekspresi di wajahmu yang seperti tong mesiu, siapa sebenarnya yang membuatmu tidak senang? Katakan dengan lantang, Juno ini akan membantumu melampiaskan amarahmu. Nindi Sue bergumam sambil menunjuk Kevin Ye tanpa sedikit pun kesan sopan, Juno, justru orang jahat besar inilah yang membuatku marah. Bantu aku memberinya pelajaran. Aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Wajah Yang Jun berubah masam, dan berkata tanpa daya, tentang itu, gadis kecil Nindi Sue, aku, Junomu tidak bisa mengalahkan pria abnormal itu, jadi tolong ampuni aku. Bibir merah Nindi Sue bergerak lebih tinggi saat dia menggerutu dengan tidak senang. Namun, Nindi Sue mengatakan bahwa dia membenci Kevin Ye. Namun, sejak Kevin Ye tiba, sepasang matanya yang besar dan berair tidak pernah meninggalkan tubuh Kevin Ye. Begitu pula, dia tidak berniat pergi, dan bahkan mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepadanya. Connor Sue menyipitkan matanya dan tertawa, mata cucunya dan gerakan kecilnya secara alami tidak bisa lepas dari mata Connor Sue. Namun, Connor Sue saat ini memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, yang lebih tua akan cukup dewasa, tetapi dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang lebih penting dan siapa yang kurang penting. Terlepas dari apa yang dipikirkan gadis kecil itu, Connor Sue segera meraih lengan Yang Jun dan diam-diam meletakkan jarinya di denyut nadi Yang Jun. Tidak apa-apa Junzi, meskipun kamu menggunakan terlalu banyak energi malam ini, tetapi kamu tidak menderita cedera internal yang serius. Nanti, aku akan melemparkan formasi dan mengeluarkan jarum ilahi di tubuhmu. Di masa depan, tidak akan ada efek samping dari pemulihan. Hanya saja, Connor Sue menghela napas dan melanjutkan, tetapi aku khawatir kau tidak dapat mempertahankan kultivasimu lagi. Yang Jun tidak merasa sedikit pun menyesal, dan berkata terus terang, awalnya aku adalah orang yang pantas mati, mampu mempertahankan hidupku sudah merupakan berkah dari surga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki basis kultivasi, itu bukanlah sesuatu yang dapat kulakukan.
Connor Sue menganggukkan kepalanya dalam diam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Kevin Ye, dan tampak berkata dengan penuh hormat, "Oh benar, teman kecil Ye, keterampilan medismu luar biasa. Aku bertanya-tanya tentang luka-luka di tubuh Junzi," seolah-olah Connor Sue masih menolak untuk menyerah dan ingin mencari harapan pada Kevin Ye. Bagaimanapun, Connor Sue sudah memutuskan ketika dia pertama kali melepaskan skill God Needle Eight Extinction. Jika itu adalah pilihan terakhir, dia hanya bisa meminta Kevin Ye untuk mengambil tindakan dan melindungi nyawa Yang Jun. Sekarang setelah semuanya beres, Connor Sue tidak menyangka Yang Jun dan Yang Jun benar-benar saling mengenal, jadi masalah ini bahkan lebih mudah diselesaikan. Para Taois berjubah ungu dari tahap bawaan sangat sopan kepada Kevin Ye, dan pada saat ini, bahkan Dr. Jenius Connor Sue sangat menghormati dan memuji Kevin Ye, mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli dalam seni pengobatan. Pada saat ini, Yang Jun bahkan lebih penasaran, sosok misterius macam apa Kevin Ye ini. Di bawah antisipasi Connor Sue, Kevin Ye mendecakkan bibirnya dan berpura-pura menjadi seorang ahli sambil berkata, "Sue tua, selama kau bisa mengeluarkan ekstrak 8 jarum ilahi lembah pengobatan, serahkan sisanya padaku." Meskipun Juno memiliki penyakit lama, itu tidak sampai pada tingkat kehilangan kultivasi seseorang. Apa? Mendengar kata-kata Kevin Ye, wajah Connor Sue dipenuhi dengan kengerian. "Teman kecil, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki cara untuk melindungi kultivasi Junzi?" Yang Jun tidak terkejut, bagaimanapun juga, ia dapat menebak satu atau dua hal dari mendengarkan percakapan antara Taois berjubah ungu dan Kevin Ye melalui Gunung Souyang. Kevin Ye telah membual di kantor polisi bahwa ia dapat menyembuhkan luka lamanya. Jika ia tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka pil emas ungu yang ia dapatkan tidak akan berguna. Kevin Yesa tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada cara, tetapi apakah itu berhasil atau gagal, kita harus mencoba. Tentu saja, hasil terburuk adalah kultivasiku akan hilang." Connor Sue berpikir sejenak, menganggukkan kepalanya, dan terus bertanya, "Teman kecil, bukannya orang tua ini tidak percaya dengan metode teman kecil, tetapi demi kehati-hatian, orang tua ini masih ingin bertanya, apakah teman kecil punya metode pengobatan yang tepat?" Kevin Ye mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Yang terpenting bagi Juno adalah luka lamanya. Tulang belakangnya terluka, dan semua meridian di tubuhnya tersumbat. Saat ini, hanya ada satu cara untuk membantunya memulihkan kultivasinya, yaitu dengan merekonstruksi meridiannya." "Apa?" "Merekonstruksi meridian seseorang." Connor Sue membuka matanya lebar-lebar, menatap Kevin Ye seolah-olah dia sedang melihat alien.